Maka sesuai pasal 105 ayat 4 Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Utara tentang tata tertib DPRD, quorum telah terpenuhi. Karena itu, rapat paripurna ke-32 masa sidang 2 tahun dinas 2025 hari Jumat 47 Hijriah secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, maklumi bahwa Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 baik secara internal maupun bersama eksekutif dan telah mencapai kesepakatan. Ini semua dilakukan semata-mata demi kesempurnaan dari rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 ini. Oleh karena itu, pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara mengucapkan terima kasih atas kinerja Badan Anggaran DPRD dalam mengkaji dan membahas rancangan KUA PPAS APBD Badan Anggaran terhadap perancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Untuk itu, kami persilahkan kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD KLU untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Lombok Utara yang saya hormati, saudara pimpinan dan anggota DPRD Lombok Utara, saudara unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Utara, saudara Sekda Kabupaten Lombok Utara, saudara Direktur PDAM, pimpinan PT Bank NTB, dan saudara-saudara serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Saudara-saudara peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, di mana setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh kepala daerah, maka DPRD melalui Badan Anggaran melakukan pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran tahun anggaran 2026. Sesuai ketentuan tersebut, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara telah melakukan sejumlah agenda rapat, mulai dari rapat internal Badan Anggaran DPRD hingga rapat Badan Anggaran DPRD bersama eksekutif atau rapat eksternal. Saudara-saudara peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam pembahasan, Banggar telah mendalami beberapa hal baik terhadap kebijakan pendapatan daerah maupun belanja daerah tahun anggaran 2026, termasuk penyelarasan KUA PPAS dengan visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD maupun keselarasan dengan RPJM Provinsi dan Pusat. Selanjutnya, terhadap beberapa kebijakan strategis daerah yang belum selaras penempatannya atau belum sesuai dengan visi misi Bupati, telah dilakukan koreksi dan disepakati untuk dilakukan penyempurnaan. Demikian juga terhadap kebijakan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah yang semula ditargetkan sebesar 303.212.935.990 rupiah telah disepakati menjadi 341.615.130.000 rupiah sesuai dengan target yang sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, sehingga target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 disepakati sebesar 1.189.212.990
Rp57.8.197 dengan tetap mempertimbangkan asumsi pendapatan yang bersumber dari dana transfer. Adapun terhadap kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2026 secara tidak langsung mengikuti besaran pendapatan daerah dengan fokus pembahasan pada belanja operasi, belanja modal, baik itu belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal tanah, belanja modal jalan dan irigasi, belanja modal gedung dan bangunan, termasuk pengeluaran pembiayaan yang selengkapnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sebesar 1.159.057.8.197 rupiah yang terdiri dari A. Pendapatan asli daerah sebesar 341.615.130.000 rupiah. B. Pendapatan dana transfer sebesar 841.471.878.197 rupiah. 2. Belanja daerah sebesar 1.154.057.8.197 rupiah. 3. Pengeluaran pembiayaan sebesar 5 miliar rupiah. Saudara-saudara peserta rapat paripurna dewan yang terhormat, selanjutnya terhadap pos-pos belanja seperti belanja barang dan jasa, belanja modal, baik itu belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal tanah, belanja modal jalan dan irigasi, belanja modal gedung dan bangunan telah disepakati sebagai berikut. A. Belanja barang dan jasa yang semula ditargetkan 433.934.139 rupiah 5 sen disepakati untuk dilakukan rasionalisasi pada beberapa pos kegiatan yang kurang efektif serta penyesuaian belanja sewa mobilitas sebesar 4,5 miliar diarahkan pada belanja modal dan peralatan dan mesin. B. Belanja modal peralatan dan mesin yang diasumsi sebesar 25.404.722.986 rupiah akan disesuaikan dengan kebutuhan real termasuk untuk pengadaan mobilitas pejabat eselon 2. C. Belanja modal jalan dan irigasi yang semula diasumsikan sebesar 28.359.683.440 rupiah disepakati menjadi 60 miliar rupiah dengan merasionalisasi beberapa pos belanja yang lain. D. Belanja modal tanah yang diasumsi sebesar 3.600.000.000 rupiah dijelaskan untuk pengadaan tanah penunjang pariwisata di Teluk Nare. Disepakati untuk dibahas kembali pada pembahasan APBD setelah mempertimbangkan skala prioritas bersama komisi terkait. E. Belanja bangunan dan gedung yang diasumsikan sebesar 98.334.303.811 rupiah disepakati untuk dilakukan penyesuaian dengan prioritas pembangunan kantor inspektorat, kantor BPBD, kantor pariwisata, damkar, youth center, lab kesda, lab PUPR, gapura perbatasan wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, termasuk bangunan rumah sakit, puskesmas, dan gedung-gedung sekolah. Dengan demikian, asumsi belanja modal yang semula sebesar 159.038.015.741 rupiah akan dilakukan penyesuaian. F. Pada pos pengeluaran pembiayaan disepakati sebesar 5 miliar rupiah sesuai dengan pengajuan eksekutif
yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT Bank NTB Syariah, PT AM Amerta Dayan Gunung, dan PT Tata Tuna Berkah. Saudara-saudara peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2026 agar dapat kita jadikan acuan dalam menyusun Mahkamah. Wakil Ketua Imade Karyasa SPDH, anggota-anggota Ardianto SH, Tusen Lasima SH, Sutranto SH, Haji Burhan M. Nur SH, Nasruddin SHI, Zakaria Abdullah SHI, Raden Nyakradi SPD, Haji Muhammad Arsan SPDI, Sabri SE, M. Indra Darmaji ST, Iwandi SPD, Haji Muhammad Taufik, Rusdianto, Dr. Andes Abdul Hamid Artadi SSOS. Yang membacakan saya sendiri, Zakaria Abdullah. Macam memolas ni, molas ke balwalas, kayak ada sugul lah. 20 sih tu tangan tu. Sugul deh. Forum. SHI selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara atas penyampaian laporannya. Setelah kita mendengar dan memperhatikan secara seksama laporan Badan Anggaran terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026 tadi, apakah laporan tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kita masuk acara pokok yang kedua, yaitu kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 antara DPRD dengan kepala daerah. Untuk lebih khidmatnya penandatanganan nota kesepakatan ini, kami serahkan kepada pembawa acara untuk mengantarkan acara selanjutnya. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020. Ini Bapak, kamera 1, 2, 3. Baik, mohon izin sebelum foto bersama kami. Silakan. Nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 tadi, maka seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada siang hari ini telah kita selesaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-32 masa sidang 2 tahun dinas 2 hari Jumat 29 Agustus 2025 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal